kasih surat finish, tapi agent saya ngomong gini, kan kasih itu kan uret-uretan yang buat uang tiket, uang tahunan, uang itulah. Habis itu bos saya ngomong, saya mau kasih surat finish asalkan saya nggak kasih semua itu, uang tiket, uang itu nggak mau kasih gitu. Terus agent saya ngomong sama saya, gimana kamu mau nggak seandainya dikasih surat finish tapi kamu nggak dapat apa-apa, cuma gaji 1 bulan itu aja kamu pas keluar gitu. Terus saya mikir saya kan masih butuh kerjaan, jadi saya ya udah aja nggak apa-apa. Saya nggak apa-apa, nggak dikasih, yang penting dapat surat finish. Lah terus saya keluar dari bos yang lama. Pas keluar agent dijemput agent di MTR. Terus saya ngomong, saya sekarang nanti tinggal di mana, kamu kalau mau di boarding, kalau ada part-time saya nggak apa-apa. Terus halo Thế hôm nay thấy anh mami có điện thoại có biết? Không có hết rồi. Halo. Tadi sini saja. Nggak tahu ada apa ini. Pagi-pagi sudah telepon. Ngomong cuma setengah, mati lagi. Saya nggak tahu ada apa. Halo, mati Mbak. Oh, maaf deh. Terus Saya kan di majikan yang ini, yang sekarang kan, yang baru. Tapi kan pertama awalnya kan masuk part-time. Habis itu bulan 12 tanggal 4 bos saya ini minta maksudnya masuk kontrak lah, tanda tangan semua. Saya sudah tanda tangan, agent saya datang ke rumah bos saya ini, saya tanda tangan. Habis itu saya bulan 1, bulan 2 saya minta paspor saya di agent. Tapi agent selalu ngomong alasan yang sibuk lah, yang masih ngurus anak-anak ini. Pokoknya sampai detik kemarin, pas minggu kemarin saya minta, saya di PHP-an terus, saya sudah datang di Samswipo, orangnya nggak ada. Terus HP-nya dimatiin. Kemarin saya cace, maunya gimana? Sekarang saya sudah nunggu sampean lama. Terus ini saya mau ambil paspor, mau buat bank. Soalnya saya mau pingin nabung sendiri, saya ngomong gitu sama agent. Terus agent saya balas chat saya, ya kamu sekarang ke kantor. Saya langsung lari ke sana di Samswipo. Kemarin malam jam 6:30 sih saya langsung ke sana. Habis dari ke agent, dia jelasin, saya nggak mau kasih kamu ini paspor, soalnya ini belum beres gimana kan itu semua sudah di data-datanya sudah disamean gitu. Ini bos lama kamu belum tanda tangan loh, terus gimana? Ya ini kalau pihak imigrasi kamu nggak cuti, kamu nggak bisa ini pulang pun kamu nggak bisa. Terus saya bingung harus gimana, sedangkan bos saya yang lama ngomongnya sama agent saya masih di Malaysia, belum pulang ke Hong Kong. Terus agent saya nunggu sampai sekarang minta tanda tangan. Terus saya tanya sama teman, satu flat dulu yang masih ada di bos lama itu, katanya ada di rumahnya, sudah lama pulang. Berarti kan dibohongin ya Miss itu. Terus? Sekarang visa saya Miss, saya ini di bos yang baru ini kayak ibaratnya bodong gitu loh Miss. Nggak ada kontrak kerja, cuma tanda tangan itu aja. Di imigrasi saya dikira masih di majikan yang lama gitu. Jadi saya ini finish bulan 12 tanggal 21 tahun ini. Wah, berani banget agentmu ya? Lah itu aku gini Miss, kok nggak ngomong sampean ke saya kan bisa dijelasin dulu. Kamu nggak bakalan ngerti kalau saya ngomong di telepon. Gimana nggak ngerti? Yang panggil kan bisa di agent, kamu ke kantor sekarang kan bisa. Seandainya saya nggak mokso ngambil dari kemarin itu paspor, nggak tahu Miss ini Miss.
kejadiannya sekarang Miss, sedangkan waktunya kan mepet Miss. Oke, sebentar. Harus Kamu cuti, harus ke imigrasi. Sebentar. Sedangkan agent saya nggak mau tahu loh. Mulai awal saya ikut agent ini saya ngomong apa nggak tahu digubris ya. sebentar. Kamu tahu kan setiap kali telepon ke saya secara langsung dan tidak langsung masuk di YouTube sama di Facebook. Jadi Iya, hati-hati, iya. jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri karena saya Iya, tidak ingin setelah iya, viral iya, kalian Miss. minta take down. Oke. Berarti selama ini agentmu juga bohongi majikanmu dong, Mbak? Iya, saya ngertinya tadi malam itu Miss pas ngambil paspor. Loh saya gini, terus bos saya yang sekarang ngerti ini Mbak Anu teh. Ya nggak ngertinya kamu ya kerja di situ sudah tanda tangan. Ini memang sudah tanda tangan Miss, pakai kontrak kerja. Iya, tanda tangan tapi kan nggak juga. diproses. Tanda tangan tapi kan nggak diproses. Nggak diproses, ya itu yang saya bingungin Miss, sedangkan waktunya mepet. Pihak imigrasi taunya aku harus cuti, bos lama harus tanda tangan, sedangkan bos lama nggak mau tanda tangan. Maksudnya juking piye toh? Wong kamu kan kamu dari Indonesia ke sini mah nggak perlu juking mah. Katanya agent saya Ya, enggak. bulan 12 tahun 2002 kemarin itu saya harus cuti. Lah katanya kamu dari Indonesia 8 bulan piye toh? Bukan dari Indonesia, saya sudah ini bos pertama saya finish di Jerman. Terus? Habis finish, saya dapat lagi daerah Jerman yang 8 bulan tadi, Miss, gitu. Oh, kamu balik lagi sama majikanmu lama, tapi sama majikanmu lama di interminit. Bukan majikan lama itu, Miss. Majikan nomor 2, tapi sama-sama di Jerman. Oh, majikan nomor 2. Iya. Majikan nomor 2 kerja 8 bulan di interminit. Iya, betul. Tapi nggak dikasih surat apapun. Enggak, ngomongnya sudah perjanjian. Semisalnya Cece minta surat finish, saya nggak kasih uang tiket, nggak kasih apa-apa. Saya ya ngomong, ya udah nggak apa-apa. Yang penting saya dapat majikan lagi, cari majikan bisa. Aku kan gitu. Sudah deal kan? Pas deal itu orangnya nggak mau tanda tangan. Pas saya sudah keluar, sudah dapat majikan yang baru ini, malah nggak kasih tanda tangan surat finish tadi, nggak dikasih. Alasannya masih di Malaysia. Kok nakal ya agentmu, barang nakal ya? Yang saya herankan tuh apa, Miss? Agent kok gak ngomong, gak bilang sama saya mulai awal. Kok sekarang baru bilang gitu loh, Miss? Oh, itu bahaya sekali loh, Dok. Kalau nggak ketangkep nggak apa-apa sih. Kalau ketangkep ya apa? Iya itu. Soalnya saya kan di sini tiap hari kerjanya kan keluar nganter anak sekolah les nih, Miss. Lah ya kok duwe nyawa double tuh agentmu iki? Kok agent sih tadi malam agent saya ngomong santai, udah nggak apa-apa, kamu santai aja, nanti saya Itu minta agentnya tanda wong tangan sama Indonesia bos apa wong yang Cina lama. toh? Agentnya Nah, ngomong santai, gimana mau santai? Saya nggak bisa tidur loh, Miss, tadi malam, Miss, bingung gimana ini. Sedangkan saya sudah mau finish bulan rolas ini, di visa itu sudah habis, paspor saya bulan 4, Miss, tahun depan ini. Lah berarti kamu tetap ngangge identitas yang lama, barang lama. Iya, yang lama, Miss. Oke, Dok, gini Dok, rekaman ini kamu harus simpan sendiri ya, karena saya nggak akan ingat satu-satu rekamannya, banyak banget ya. Iya, Miss. Dan ini kekhawatiranmu sudah kamu ungkapkan sama saya. Suatu saat nih, kalau dia nggak tanggung jawab atau apa, kan kamu pernah cerita setidaknya di media sosial. Soalnya berarti kan agent ini nggak bener gitu loh. Sekarang kita nggak boleh spill agentnya atau apapun, tapi kalau suatu saat kamu ada masalah, kamu boleh spill namanya loh. Bukan pencemaran nama baik loh, tapi nyawamu yang di sini berbahaya loh. Ingat loh. Iya, Miss. Kalau Saya ini takut ini nyangkut nyawa saya sendiri, soalnya makanya saya berani ngomong sama Miss, minta solusi pendapat gimana. makanya ini sangat berbahaya sekali. Kamu tidak boleh bekerja atas alamat orang lain dengan visa orang lain. Kan artinya seperti itu toh kamu sekarang itu. Iya, Miss. Saya ini di data-data masih di majikan yang lama. Dengan saya sekarang kerja yang sekarang dimatikan dulu. Ya otomatis kan seperti yang kerja bodong, kerja osmo gitu ya, Miss ya. Ya ilegal dong. Kalau sampai ketangkep Nggak resmi, ilegal. Ya itu, agent saya kok bisa santai, Miss. Mulai bulan 12 loh.
Bayangkan berapa bulan sampai bulan sekarang tidak ngomong, nggak cerita, nggak apa tentang ini. Baru kemarin tadi malam itu saya langsung ambil, langsung cerita semua dia. Oke, berarti selama ini banyak agen-agen yang mainnya kayak gitu ya? Saya kurang tahu, Miss. Ini agen saya ini memang mulai awal sudah nggak pernah saya ngomong apa didengar. Paling cuma satu, kalau bales sabar. Itu aja sudah balesnya, sabar. Bukan itu yang punya orang Cina atau orang Hongkong sih? Orang itu kayak kerja sama orang Hongkong. Mbaknya Cece-nya ini orang Indo, Miss. Yang nanganin saya ini orang Indo. Tapi ya ada orang Hongkongnya juga. Dia KTP Indo atau CC atau seperti apa? Sepertinya. Kalau KTP saya kurang tahu ya, Miss. Hmm. Tapi orangnya memang orang Indo, orang dari Jawa Tengah. Waduh, kok wani ngono ya? Iya, Berarti kan makanya Dek- itu saya ini ngomong sama teman saya kan, Mbak, gimana ini? Sampean nyoba telepon Miss Yuni gimana nanti dikasih solusinya. Sampean sendiri yo bingung, aja sampean yang ngono. Ya udah makanya saya minta nomor. Ini teman saya kasih nomor, langsung saya hubungi sampean. Oke. Karena kamu kan kerja nih dan maji kamu nggak tahu. Kamu boleh dong tanya sama maji kamu aja yang sekarang. Kamu berani nggak? Karena itu harus ada keberanian loh. Ngomong gimana, Miss? Ya ngomong, Dada ya, aku sudah punya asuransi belum? Karena kalau ada apa-apa di kamu kan asuransimu masih nyangkut di majikan yang lama. Miss, boro-boro asuransi, Miss. Saya gajian aja dicicil, Miss. Orang nggak punya. Dah, Dia tiap hari itu kerja nggak pernah pulang. Sekali pulang langsung marah-marah, langsung nyalain yang saya kerjakan nggak ada yang benar. duh. Masa gaji dicicil? Asuransi bayar agent itu lo nggak bayar katanya agent. Duh. Wong gak bayar agent kok dikei pembantu piye to iki? Makanya itu kayak kan aneh dong, Miss. Agent saya itu yang sebenarnya itu masuk gimana ya? Sudah ngerti orangnya begini, tetap aja saya disuruh-suruh gitu loh. Udah kamu di situ, udah kamu di situ. Saya mau ngomong apa, Miss? Sedangkan saya ngikutin agent. Saya juga kan pertama di interminute, yang kedua itu. Jadi saya yang manut. Bukan masalah manut enggaknya, Nduk. Tapi ini sudah salah, sudah nggak bener gitu loh. Bukan masalah manut dan nggak manutnya. Ini salah. Makanya kamu harus berani ngomong dong. Dan saya takutnya nih, ini cuman kekhawatiranmu saja, kan kita tidak terbukti. Nah, pingin tahu buktinya atau tidak, kamu datang ke KJRI nih, liburan nih. Pak, saya itu nggak tahu saya diproses atau enggak, karena saya masih pakai agent yang lama. Kalau kamu ada majikan yang baru itu, visa kontrak kerjamu yang baru itu pasti ada dong di KJRI. Iya, Miss. Alamatnya sekarang majikan yang dulu kan Jingwan, yang majikan sekarang daerah mana? Monggo. Monggo lah. Kamu tanya KJRI, soalnya saya nggak tahu diproses apa enggak. Saya cuma pingin nanya apakah saya ini ada kontrak kerja baru apa enggak atas alamat Mongko. Itu aja caranya. Karena ada dua untuk membuktikan kamu diproses apa enggak. Satu KJRI dan satu imigrasi. Jadi kalau imigrasi kan sulit nih hari biasa soalnya. Kalau hari Minggu kan kamu bisa datang ke KJRI. Iya, sih. Dan dari situlah kamu tahu bahwa kamu diproses atau tidak. Nih seandainya jawabannya KJRI, ada loh Mbak, ini atas nama ini di alamat Mongko, berarti kan diproses. Nah, kalau sampai diproses di KJRI, bagaimana kelanjutannya? Tanya ke imigrasi. Apakah benar saya sudah diproses dengan majikan di Mongko? Kalau di KJRI ada, tapi di imigrasi nggak ada, berarti kamu belum diproses. Tapi kalau di KJRI aja nggak ada, bagaimana mungkin masuk imigrasi? Ngerti? Iya. Tapi tadi malam agen saya ngomong gini, kamu ini belum, maksudnya di majikan ini belum ada kata kerja di apa? Ya, imigrasi sama itu tadi, Miss. Soalnya kan bos yang lama ini nggak mau tanda tangan. Belum tanda tangan. Belum tanda tangan nggak apa-apa kan, bisa interminit mas sayang. Oh gitu. Kan nggak tanda tangan nggak apa-apa, kamu bisa ke Makau. Dan kamu harus menuntut hak kamu kalau dia nggak tanda tangan, kan selesai. Iya, soalnya kan perjanjiannya kalau kasih surat finish
saya nggak dikasih hak-hak saya. Tapi kalau kamu minta hak-hak kamu, saya nggak nulis surat finish gitu. Lah, makanya. Perjanjian kemarin itu sama bos yang lama. Lah makanya kan ngomongnya kayak gitu. Jadi saya harus ke KJRI dulu, baru ke imigrasi gitu ya Misa. Betul. Baru ke imigrasi. Paham? Soalnya saya nggak yakin kalau saya minta penjelasan dari agent, saya minta gimana ini nggak mungkin digubris, Miss. Makanya. Kemarin saya dibiarin berapa bulan saya minta paspor itu biar jelas saya syuting bulan berapa, saya finish bulan berapa, tapi nggak pernah dikasih. Tadi Makanya. malam itu udah saya tahu. Makanya dari situlah kita belajar. Dan simpanan kalau ini sudah di-up, kamu simpan ya. Terus Iya, ini iya, sebagai Cik. bukti Iya, bahwa kamu pernah komplain dan kita nggak ada bukti. Jadi suatu saat kita spill up agentnya, biar nggak macem-macem. Biar tidak ada orang lain lagi yang ditipu. Iya, termasuk orang lain, jangan sampai kayak posisi saya sekarang ini. Betul. Ada yang lain lagi? Sudah Miss, maaf ya Miss mengganggu. Nggak apa-apa sayang. Terima kasih ya. Nggih. Matur suwun nggih. Iya sayang. Nggih. Oke, banyak agent di luar sana yang ternyata gerusah-gerusuk, gerudak-geruduk dan sak penake dhewe dan mengorbankan masa depan kalian. Dan ingat, kita cuman punya satu nyawa ya. Kalau kita melakukan kesalahan, kelar hidup kita, Mbak. Jadi kan kenapa sih Miss Yuni cerewet banget? Iya sih, Miss Yuni kadang-kadang ya cerewet banget sampai ada yang bilang sok tahu lah, sok itulah. Tapi ya itu loh, Mbak. Sekali lagi kan kita selalu berpikir bahwa nyawa kita cuma satu. Kalau sampai nyawa kita tidak kita perbaiki, tidak kita gunakan dengan baik-baik, maka kita sendiri yang akan hancur. Nggak ada yang bisa menolong kita. Agent itu hanya mengerjakan dengan uang. Ya memang benar. Kenapa saya selalu bilang sama anak saya, kamu mengerjakan dengan uang. Kenapa kemarin saya maki-maki anak saya sendiri, saya marahin anak saya sendiri. Kamu kerja pakai uang, tapi bukan berarti kamu ke kantormu bawa uangmu pribadi. Tapi jangan sampai membohongi cece-cece. Karena gini loh, saya takutnya nih kalau kalian mengambil kesempatan atas kepolosannya anakku, suatu saat anak saya itu jadinya kayak agent-agent kayak gini nih. Agent-agentnya kayak gini nih, mungkin kemungkinan dulunya sering ditipu anak-anak, akhirnya mereka menipu balik. Kayak balas dendam. Karena itu saya bilang, saya wanti-wanti buat kalian semua nih. Anak saya masih polos, belum bisa apa-apa, dan tidak mengerti banyak tentang peraturan, tidak mengerti banyak tentang bagaimana bayarnya atau apapun. Jangan ambil kesempatan atas anak saya. Karena saya tidak ingin dalam hatinya dia sekarang itu udah ada sesuatu, Mbak. Hah? Aku sekarang bantu orang seperti itu. Orang pun bisa bohongin saya. Mereka bilang nggak ada uang, terus aku suruh gimana? Itu sekarang itu dia selalu berpikir, sekarang mereka udah punya uang untuk naik ferry. Kenapa kemarin sebelum mamiku marah mereka bilang tidak punya uang? Kan aneh loh. Jadi anak saya sekarang mikir, ya Tuhan, aku bantu mereka segitunya, ternyata mereka masih bisa bohongin saya dua-duanya loh. Kenapa mereka sekarang punya uang? Kenapa waktu anak saya ngomong nggak punya uang? Dan saya selalu wanti-wanti, orang baik jangan dimanfaatkan. Takutnya suatu saat nih, umur saya nggak panjang, saya mati lebih awal, atau bapaknya nggak ada lebih awal, akhirnya saya pulang Indonesia. Ini anak berubah hatinya, berubah menjadi orang sama seperti kalian, memanfaatkan orang lain. Karena itu saya selalu wanti-wanti sama anak saya, kamu kuat ditangani, nggak kuat dilepaskan. Ada cece yang maafan, tinggalkan. Karena tidak semua cece juga baik, tapi tidak semua jahat. Kamu membantu bagi ingin yang dibantu. Kalau kamu merasa bahwa dia tidak layak untuk kamu bantu, lepaskan. Jadi saya selalu ngomong sama anak saya, lakukan yang terbaik menurut versimu. Jadi saya tidak ingin ini ada agent seperti ini nih loh, Mbak, memanfaatkan kelemahan orang lain. Agent ini kan memanfaatkan nih kelemahannya mbaknya, kelemahannya majikan. Akhirnya mbaknya kerja di tempat lain. Saya harap ini juga fitnah. Saya harap ini kata-kata yang tidak benar. Tapi ini menjadikan pelajaran buat saya nih, pelajaran juga buat anak saya. Jadi buat mbak-mbaknya yang di luar sana, saya minta pengertiannya.
Jika ada orang baik, jangan dimanfaatkan. Jadi jangan kebiasaan nih, buat makan sendiri aja gak gelem bondo. Terus uripmu ge apa? Biaya hidupmu sendiri aja kamu gak mau gelantung. Gelantung deh sapa? Lah ini kamu sebagai seseorang yang dibantu, terus uripmu gelantungan kayak ngono. Masa tuku tisu ge dirimu sendiri ya gak kuat. Yakin semedit itu. Hati-hati lek kemeditan kok duitnya digerayang karo garangan sindikat. Itu pesan saya ya. Jadi saya di sini sebagai YouTuber, anak saya kerja di agent tuh kadang-kadang saya dilema, Mbak. Gak tak ajarkan anakku dewe, tapi kalau dia nggak kerja di agent tuh, kalau ada masalah nggak ada yang bantu. Kenapa saya memutuskan untuk tidak bekerja di agent? Karena saya tidak ingin dilema. Saya katakan iya jika iya, saya katakan tidak jika tidak. Itu menurut versi saya. Karena anak saya bilang, "Mami kasihan. Lagian kan aku dapat gaji nih." Ya udah terserah kamu. Karena itu saya pesan buat mbak-mbaknya di luar sana, kalau cari majikan di tempat anak saya, jangan ambil kesempatan atas kesempitan. Jangan memanfaatkan orang baik. Karena saya tidak ingin suatu saat dia berubah. Itu aja pesan dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan terima kasih. Bye-bye.